Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 230705667. Di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang tabel kelebihan kekurangan array, string, query, linked list, tree, dan graph. Saya berasal dari Universitas Win Islam Negeri RNI Aceh, dan fakultas saya Sains dan Teknologi, dan prodi saya Teknologi Informasi. Jadi saya ingin menjelaskan tabel kelebihan dan kekurangan array, yaitu ada string, query, linked list, tree, dan graph. Jadi array itu kelebihannya akses kelebihan secara cepat melalui indeks, struktur data sederhana, dan efisien dalam penggunaan memori. Dan kekurangannya, ukuran tetap statis, tidak dapat menambah atau mengurangi ukuran setelah deklarasi, tidak efisien dalam operasi menyisipkan dan penghapusan kecuali di ujung. String kelebihannya mengikuti prinsip FIFO yang berguna dalam rekursi dan kembalikan data, operasi post dan pop cepat dan mudah. Kekurangan, ukuran terbatas pada memori yang dialokasikan, akses terbatas pada elemen di bagian atas tumpukan. Dan query kelebihannya berguna untuk mengolah data secara FIFO, efektif untuk sistem penjawab berjalan seperti antrian printer. Kekurangannya, ukuran tetap jika statis, operasi lambat jika tidak diimplementasikan dengan pointer. Linked list, kelebihannya ukuran dapat berubah dinamis, memungkinkan penyisipan dan penghapusan elemen tanpa perlu menggeser data. Sedangkan kekurangannya, akses elemen lambat karena harus traversing dari awal menggunakan lebih banyak memori. Dan tree, kelebihannya berguna untuk penyimpanan dan pemrosesan data secara hierarki, yang asalnya BEST untuk pencarian cepat dan efisien, proses penyimpanan dan penghapusan. Sedangkan kekurangannya, traversal, lebih kompleks dibandingkan array, lebih banyak memori karena memerlukan pointer dan struktur data tambahan. Sedangkan graph, kelebihannya sangat fleksibel untuk memodelkan hubungan kompleks antar data, berguna dalam pemodelan jaringan, rute, dan koneksi. Sedangkan kekurangannya, kompleksitas tinggi dalam pemrosesan dan penyimpanan, operasi pencarian rute besar, mahal, dan rumit. Jadi perbedaan antara array dan list. Array bersifat statis, memerlukan deklarasi, ukuran awal, dan memiliki jenis data homogen, harus bertipe sama. Sedangkan list bersifat dinamis, dapat menambah atau menghapus elemen dengan mudah, dan dapat menampung elemen dengan tipe data campuran. Contoh program Python. Jadi di sini saya sudah membuat untuk array bersifat statis, deklarasi array dengan tipe data integer, R123, print array R. Jadi dia akan print di sini di array ini. Ada juga saya membuat deklarasi list Python list 123. Jadi list ini, print list ini dia akan ngeprint di sini. Nah, menambah elemen ke list. Output ini adalah untuk menambah. Jadi print update list, dia akan menambah elemen ini. Jadi menambah elemen ke array hanya boleh satu integer. Jadi array put 5, print update array. Ini contoh program Python. Pembuktian pernyataan tentang array sebagai struktur data statis.
Pernyataan array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Program Python untuk menambah dan menghapus elemen dalam array. Jadi deklarasi dengan ukuran tetap array 1, 2, 3, 4. Coba menambah elemen tidak mengubah ukuran array, hanya menambah nilai. Jadi AR/5 print array setelah menambah elemen R. Dia hanya menambah nilai waktu di print. Penghapusan menghapus elemen dari array. AR remove 2. Jadi dia akan menghapus setelah array print array setelah penghapusan elemen AR. Dia akan menghapus angka 2 ini. Hasil eksekusi menunjukkan bahwa ukuran array di Python tidak bisa dikurangi secara fisik meskipun kita menghapus elemen. Array ini tetap dialokasikan sebagai array dengan kapasitas tertentu yang hanya dapat ditambah tetapi tidak bisa menambah atau mengurangi kapasitasnya secara dinamis seperti list. Pendapat menurut saya, array di Python tetap bersifat statis dalam hal alokasi memori, yaitu memiliki kapasitas yang alokasikan tetap pada dasarnya meskipun kita bisa menambah dan menghapus elemen dari array. Operasi ini hanya mengubah data yang ada di dalam kapasitas yang telah dialokasikan, bukan kapasitas alokasi memori itu sendiri. Struktur data array akan efektif dalam kasus data yang tetap jenis dan ukurannya, tetapi kurang fleksibel dibandingkan list dan penanganan data yang berubah-ubah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.